Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, saya akan menyebutkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alifia Fauziah Asyura, NIM 2116053 sebagai moderator, dan Ainul Mardiah, NIM 21129003, dan Andika Zulfianda, NIM 21027043. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian negara. Pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, ada dua pengertian negara. Pertama, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kemudian yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Pengertian negara menurut para ahli, yang pertama ada McIver. Negara adalah sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Yang kedua, Profesor Mr. Suenarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Yang ketiga, Profesor Miriam Budiarjo. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Yang selanjutnya, menurut Jelinek, negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu. Dan yang terakhir, menurut Immanuel Kant, negara adalah organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama. Karakteristik negara Indonesia memiliki suatu identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara, seperti negara Indonesia memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragaman kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainul Mardiah. Kepada Ainul dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian konstitusi. Secara umum adalah asas-asas dasar hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas, pemerintahan, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi, atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan. Pada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat.
Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu yang pertama, Hermann Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme atau kekuasaan terbatas dan dijamin hak dasar warga negara mendapatkan perumusan secara yuridis. Yang selanjutnya yaitu UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Para penyusun UUD 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. UUD hanya sebagian daripada hukum dasarnya negara. UUD adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara, dan suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, UUD 1945 mengandung pengertian yang pertama bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. Yang kedua, UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang ketiga, UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Yang keempat, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Yang pertama yaitu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD S 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Yang keempat, periode 5 Juni 1959 sampai sekarang berlaku UUD 1945. Kasus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut. Yang pertama, UUD 1945 yang belum diamandemenkan. Yang kedua, UUD 1945 yang sudah diamandemenkan. Dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPK melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Sidang PPKI ini mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar yang berlangsung sangat singkat, yaitu kurang
lebih 2 jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara, maka penetapan UUD 1945 ini berjalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil, bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain: yang pertama, istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar. Yang kedua, kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Yang ketiga, dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Yang keempat, diadakannya ketentuan tentang perubahan UUD yang sebelumnya tidak ada. Dan yang kelima, rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, pada waktu yang disahkan PPKI adalah UUD Negara Indonesia yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya. Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dibuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 berdasarkan itu, maka naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri atas: yang pertama, pembukaan; yang kedua, batang tubuh; dan yang ketiga, penjelasan. Konstitusi yang berlaku setelah UUD RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara dimaksudkan dari pengganti UUD RIS 1949 setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu munculnya dekret yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ainul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dika. Kepada Dika dipersilahkan. Baiklah, saya Andika Zulfianda. Saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar, yang artinya perubahan pada Undang-Undang Dasar. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup 2 pengertian, yaitu yang pertama amandemen konstitusi, lalu yang kedua pembaharuan konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku, adapun bagian yang diamandemen merupakan bagian dari konstitusinya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud untuk mengubah dan memperbarui konstitusi dalam negara Indonesia sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan, perkembangan, dan kehidupan dan kenegaraan yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan. Tentang perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, unsur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan. Lalu yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Lalu yang ketiga, untuk mengubah asal-asal
Undang-Undang Dasar, sidang majelis permusyawaratan rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat. Lalu yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota majelis permusyawaratan rakyat. Lalu yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Bentuk negara kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu lanjut, bentuk pemerintahan republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedang republik adalah bentuk pemerintah. Lalu lanjut yang A, sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara teoritis. Sistem pemerintahan dibagi dalam 2 klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Oke, baiklah. Saya lemparkan kembali kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, itulah presentasi dari anggota kelompok 3 sesi 601. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.